Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati seluruh pengasuh, ustadzat, asatidz, musyrifat, para musyrif, murid-murid Maskal Hufadz pusat maupun cabang yang ada di Bogor, Padang, Medan, Jambi, tempat-tempat lainnya, dan yang saya hormati seluruh teman-teman yang bergabung dalam dakwah online pada Jumat kali ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi di bulan suci Ramadan untuk bertemu lagi di hari Jumat yang insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Jadi langsung saja, ketika Ramadan ini sudah berjalan beberapa hari, apakah kita termasuk orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini yang akan dijelaskan pada hari ini sehingga kita digolongkan orang-orang yang merugi? Apa saja sih orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu adalah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan, termasuk di bulan-bulan lainnya. Sebelum kita bahas mengenai ayat-ayat Quran atau hadis yang berkenaan dengan orang-orang yang merugi karena tidak ada ilmu ini, mari kita lihat sebuah kisah yang terkenal, sebuah kisah yang teman-teman sudah tahu, yang di hadis riwayat muttafaqun alaihi, tentang orang yang telah membunuh 99 orang. Bagaimana kisahnya? Ini berkenaan dengan orang yang tidak ada ilmunya. Jadi orang ini sudah berbuat maksiat sangat banyak. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi seorang ahli ibadah. Dia berkata, "Aku mau bertobat. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku karena aku sudah melakukan banyak sekali dosa?" Ahli ibadah ini mengatakan, "Tidak ada taubat untukmu. Allah tidak mengampuni dosa-dosamu." Tanpa ilmu, ia mengatakan demikian. Maka sang pembunuh ini marah dan kesal sehingga sang pembunuh ini membunuh si ahli ibadah itu. Maka genaplah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia pergi lagi menuju ke orang berilmu, orang ahli ilmu yang berilmu. Dia bertanya, "Saya sudah membunuh 100 orang. Saya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Maka apa jawaban orang berilmu ini? Orang berilmu ini adalah orang yang bijak. Maka dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu, tapi ada hal yang harus dilakukan. Engkau selama ini tinggal di sebuah tempat yang buruk, lingkungan yang memudahkanmu untuk berbuat hal yang buruk, maka pindahlah, hijrahlah ke tempat orang-orang yang solih, ke tempat orang-orang yang baik, supaya engkau belajar dari mereka untuk pelan-pelan menghilangkan berbagai macam keburukanmu dan pada akhirnya menjadi soleh. Akhirnya dengan pendapat dari orang yang berilmu ini, yang penuh dengan kebijaksanaan ini, sang pembunuh itu pun pada akhirnya bahagia karena ia tahu ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertekad mau berhijrah, mau menuju ke tempat yang banyak orang-orang solihnya karena dia mau jadi orang yang baik. Dia nggak mau lagi berada dalam kubangan maksiat dengan orang-orang yang penuh dengan maksiat. Maka ketika berhijrah, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Nah, pada saat itu malaikat berebut mau dibawa ke neraka atau dibawa ke surga. Orang ini mau dibawa ke neraka ke surga. Dibawa ke neraka kata si malaikat, orang ini dibawa saja ke neraka karena dia dosanya banyak, 100 orang dia bunuh, dia belum melakukan amal soleh sekalipun. Maka dia lebih patut di neraka. Orang yang malaikat satu lagi mengatakan dia lebih pantas di surga walaupun dia belum pernah berbuat kebaikan, tapi dia sudah punya niat untuk berhenti dari maksiat itu dan dia sudah punya niat untuk berbuat kebaikan, maka dia lebih pantas di surga. Maka pada akhirnya kedua malaikat ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang ini seharusnya diletakkan, di neraka atau di surga? Karena dia berbuat maksiat banyak sekali, dia belum sama sekali melakukan kebaikan, baru niatnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ukur saja jarak si mayit ini lebih dekat yang mana, di tempat yang buruk atau di tempat yang baik. Jarak mayitnya ketika dia mati. Maka ketika diukur lebih dekat pada jarak kebaikan, tempat kebaikan, maka orang ini
sehingga ilmu itu jadi penting untuk panduan kita dalam beribadah kalian. Contoh sederhana lah, tanpa ilmu, ya semua orang sudah tahu ya kalau misalnya dalam puasa, yang membatalkan puasa apa? Contoh, yang membatalkan puasa apa teman-teman? Makan, minum, berjima, ya kan? Suami istri di siang hari itu nggak boleh. Kemudian muntah dengan sengaja juga nggak boleh. Itu apa yang membatalkan puasa. Maka ada yang bertanya, kalau menangis membatalkan puasa enggak? Biasanya Uma suka bilang menangis sambil makan cendol itu batal puasa. Menangis itu tidak membatalkan puasa, kecuali menangisnya air matanya ditelan. Itu baru membatalkan puasa. Coba bayangkan kalau ada orang bertanya misalnya di luar sana, marah atau menangis itu membatalkan puasa ya? Kemudian kita katakan, iya membatalkan puasa. Padahal menangis itu tidak batal puasa. Marah juga tidak membatalkan puasa, tapi hilangkan atau menurunkan pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil lah di bulan suci Ramadan ini. Juga kalau orang-orang yang berilmu, dia akan semangat ketika dia beramal solid di bulan suci Ramadan. Dia tahu, oh iya, dengan ilmunya, karena dia belajar, dia baca buku atau dia dengar kajian, oh iya, syahrul Ramadan ini syahrul tilawah, syahrul Quran. Bagaimana Rasulullah bertadarus bersama dengan malaikat Jibril, bagaimana orang-orang soleh terdahulu meninggalkan halakoh-halakoh yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Quran. Memang betul hanya fokus kepada Quran, 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 Quran terus. Sehingga kalau dia tahu ilmunya, maka dia akan termotivasi untuk banyak membaca Quran. Bagaimana kalau orang yang tidak tahu ilmunya? Pasti dia akan malas-malasan untuk menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena dia nggak tahu ilmunya, dia nggak tahu keutamaan-keutamaannya. Jadi apa yang dia kejar? Jadi begitulah teman-teman sekalian. Jadi orang yang paling rugi bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak punya ilmu. Makanya dia cuek saja, mau Ramadan, nggak ada Ramadan, sama saja baginya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Dia tidak tahu akan ibadah-ibadah apa saja yang diutamakan di bulan suci Ramadan. Tilawah misalnya, sedekah misalnya, tarawih misalnya. Qiyamul tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan loh. Jadi alangkah ruginya kalau dia meninggalkan sholat tarawih. Padahal Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Begitulah teman-teman sekalian ya. Itu sekilas contoh saja. Maka kita lihat perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka dia pasti akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mari kita lihat celaan-celaan Allah bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Bagi orang yang nggak mau ikut pengajian, yang nggak mau belajar agama, yang nggak mau baca buku, yang nggak mau dengar ceramah. Apa celaan Allah? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-19. Atau teman-teman kadang-kadang mengatakan Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Adakah orang yang mengetahui itu sama dengan orang yang buta? Maksudnya begitu. Beda. Jadi orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak tahu itu tidak sama. Ya, bahkan celaan Allah lagi juga teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Bagaimana Allah mencela orang-orang yang nggak mau belajar ini, nggak mau menuntut ilmu ini, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Atau dalam surah Al-Maidah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Bahkan teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 22 apa kata Allah? Sesungguhnya binatang yang atau makhluk yang buruk, paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli, yang tidak mengerti apa-apa. Maksudnya Allah mencela nih dengan kata-kata buta, kata-kata tuli, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang nggak mau belajar, orang-orang yang nggak mau mendalami agamanya sendiri. Ya, kemudian teman-teman lihat lagi ada kalimat tahui karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi itu pentingnya ilmu. Kita punya
landasan ketika kita berkegiatan atau kita melakukan amal saleh. Jadi itu ya, yang pertama kita sudah bahas teman-teman sekalian bahwa orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang tanpa ilmu. Dia malas dia ibadahnya atau dia asal-asalan ibadahnya, dia tidak betul. Padahal syarat diterimanya amal ibadah kita adalah lillah karena Allah dan ittiba. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang kedua, apa sih yang tergolong orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Ini Uma ingatkan dulu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau ada yang penting harus dicatat supaya bisa diingat dan bisa disampaikan lagi pada yang lain. Baik, kita masuk yang kedua. Apa sih perusak orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Adalah yang kedua, orang-orang yang masih meneruskan maksiat. Masih dia buat dosa. Masih dia buat dosa. Banyak orang yang puasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Dia nggak makan dan minum betul, tapi dia masih maksiat. Maksiat itu banyak ya, teman-teman. Maksiat itu macam-macam. Nanti kita bahas ya contoh-contoh terkini apa-apa saja bentuk-bentuk maksiat. Maksiat itu macam-macam. Mata memandang kepada hal yang diharamkan oleh Allah adalah maksiat. Lisan berucap tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah adalah maksiat. Telinga mendengarkan gosip yang tidak ada gunanya bagi kita atau mendengarkan hal-hal buruk adalah maksiat. Tangan berlaku zalim atau melakukan menyentuh sesuatu yang bukan haknya bagi kita adalah maksiat. Jadi bentuk-bentuk maksiat banyak sekali. Jadi kata Rasul, barang siapa yang puasa, betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Atau dalam hadis riwayat lain, hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang tidak meninggal perkataan dusta, malah mengamalkan perkataan dusta itu, maka Allah tidak butuh laparnya, tidak butuh hausnya. Jadi termasuk lisan yang kita keluarkan, lisan yang seperti apa yang kita keluarkan. Kalau lisannya dusta, lisannya buruk, lisannya menyakiti orang lain, maka Allah nggak butuh puasa dan lapar kita. Jadi orang yang puasa itu luar biasa, banyak sekali yang harus dijaga, bukan hanya sekadar jaga makan minum, tapi jaga semuanya, jaga mata, jaga lisan, jaga pendengaran, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati, jaga pikiran, semuanya harus dijaga. Kemudian dalam hadis riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi dia juga menahan dari perkataan minal lagwi warwafath. Apa itu? Lagu dan rafath itu apa? Akan tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan lagu dan rafath. Rafath itu apa? Lagu itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Lagu dan rafath. Apabila ada seseorang yang mencelamu dan berbuat usil padamu, katakan aku sedang puasa. Nah, kita bahas. Lagu itu apa? Kata Rasul tadi, puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan diri dari perkataan lagu dan rafath. Lagu itu apa? Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak ada manfaatnya. Banyak bicara, nggak ada isinya. Banyak bicara, ngomongin orang lain. Banyak bicara, tapi mengeluh misalnya akan takdir Allah SWT. Banyak bicara, tapi menyakiti hati orang lain. Maka Rasul katakan bahwa puasa juga menahan perkataan yang sia-sia. Jadi kata Rasul apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Jadi puasa juga tidak boleh mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Ada pepatah kan, saya cinta kamu, saya rindu kamu, dan lebih daripada itu. Ya, dan juga bermakna kata-kata yang nantinya akan menjurus seperti itu. Begitu teman-teman sekalian, itu nggak diperbolehkan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua, bahwa di sini santri-santri nggak pegang handphone, aman, steril. Tapi bagaimana dengan musyrifahnya, ustadzatnya, atau pengurus yang mungkin pegang handphone, atau mungkin teman-teman di sini yang bergabung di Zoom ini, kadang-kadang handphone itu ada manfaat, ada racunnya juga di situ. Ternyata Rasul ingatkan, termasuk Rasulullah mengingatkan bukan hanya menahan puasa,
bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi menahan dari perkataan sia-sia dan perkataan yang nggak pantas kita ucapkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Di bulan puasa lagi melakukan itu. Di hari biasa juga nggak boleh, tapi terlebih-lebih lagi di bulan puasa melakukan itu. Sementara Rasul sudah ingatkan perkara ini, ya. Sedangkan rafats adalah istilah yang diinginkan oleh laki-laki dan perempuan. Dan nanti ujung-ujungnya akan timbul sesuatu di hati, terasa di hati, dan lain-lain. Jadi merusak puasa kita. Jadi bulan suci Ramadan, bulan suci, kita mensucikan diri kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, semuanya. Kita berusaha minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perkataan rafas tadi. Perkataan-perkataan yang tidak patut kita berikan kepada lawan jenis kita, yang bukan mahram. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang ketika, nah ada 3 poin nih, celaka seseorang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak bersalawat kepada Nabi. Makanya kalau kita bilang Nabi Muhammad, harus pakai Nabi Muhammad SAW, kita jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kata Rasul, celakalah orang-orang yang kalau aku disebut, namanya Rasul disebut, tapi kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian kata Rasul lagi yang kedua, celakalah orang ketika datang bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia rusak Ramadannya. Dia maksiat di Ramadannya. Dia tidak sungguh-sungguh di Ramadannya. Dia tidak fafirru ilallah, tidak berlari menuju Allah SWT Ramadannya. Jadi kata Rasul, sia-sia, celaka, datang suci Ramadan yang mana penuh ampunan dari Allah SWT. Allah ampuni dosa-dosa. Allah kasih pahala sangat banyak, tapi nggak juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kemana saja Ramadannya? Ngapain aja Ramadannya? Nonton drama Korea berjilid-jilid, atau nonton apa? Atau ini juga bahaya nih teman-teman sekalian. Kalau yang di asrama mungkin aman, tapi kalau untuk teman-teman umum bahaya nih bukber ini. Bukber boleh, tapi tarawihnya jangan ditinggalkan. Jadi kebanyakan bukber udah sampai malam dan pada akhirnya lelah untuk tarawih. Padahal kalau kita tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, maka kata Rasul kita dinilai sholat malam sepenuhnya, semalaman. Jadi rugi kalau teman-teman banyak sibuk dengan bukber, tapi akhirnya ketinggalan untuk sholat tarawih atau bahkan nggak sholat tarawih. Sayang nggak sholat tarawih sama imam, sayang. Ya, jadi kata Rasul kembali lagi celaka orang ketika di bulan suci Ramadan dia ketemu bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan berakhir dia juga nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal belum tentu Ramadan ini dia ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Banyak teman-teman sekalian kita lihat, kita nggak menyangka bahwa coba kita bayangkan, mungkin ada di antara kita ini yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Ramadan kemarin masih bersama, Ramadan ini sudah kembali beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Jadi celaka bagi orang-orang yang datang bulan suci Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana saja? Qiyamul Lailnya digunakan untuk apa? Tarawihnya atau sebelum sahurnya digunakan untuk apa? Kenapa nggak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ramadan menjadi titik balik kita mau jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketiga, kata Rasulullah, ini semua dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Tirmidzi, maaf ya, bukan hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah, celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya si anak ini nggak berbakti sama orang tuanya. Celakalah ketika ada orang tua, dia punya orang tua berusia lanjut, tapi dia nggak bisa masuk surga. Padahal dia punya orang tua. Dia sibuk cari surga di tempat lain. Sama orang tuanya dia tidak baik perlakuannya. Tapi dia sibuk cari surga di tempat lain. Dia sibuk bersedekah banyak, kasih makanan untuk orang-orang fakir miskin, para penghafal Quran di luar sana. Tapi di rumah nih ada ibunya, ada ayahnya yang sudah tua renta, dia nggak baik sikapnya kepada orang tuanya. Engkau sibuk kebaikannya pada orang lain, tapi orang yang paling berhak engkau baiki hubungannya adalah dengan orang tuamu, malah engkau sia-siakan. Maka kata Rasul, celaka orang-orang yang punya orang tua, tapi justru orang tuanya ini nggak bisa buat anak ini menuju ke syurganya Allah. Karena anak ini nggak berbakti pada orang tuanya, alias anak ini durhaka kepada orang tuanya. Jadi, teman-teman sekalian, di sini ada
ratusan anak-anak para penghafal Quran, teman-teman penghafal Quran yang Allah uji hubungannya dengan orang tuanya mungkin tidak baik. Datang ke pesantren karena tidak ingin berdekatan dengan orang tuanya, ada juga. Karena ribut dengan orang tuanya, ada juga. Jadi ini momentum untuk teman-teman bersilaturahim, memperbaiki hubungan yang telah putus, memperbaiki hubungan yang rusak, memperbaiki hubungan yang sempat keruh, ya, memperbaiki hubungan yang sempat tidak baik. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka karena kita nggak mendapatkan surga karena tidak bakti kita kepada orang tua kita. Ingat bahwa orang tua itu memiliki masa, memiliki waktu. Tidak selamanya beliau ada di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika beliau nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nggak sempat berbakti. Begitu ya teman-teman sekalian, dan banyaklah hadis-hadis lain. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari, teman-teman juga sering mendengar hadis ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Tarawih. Barang siapa yang melakukan tarawih, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Maka jangan sibuk bukber tiap hari sehingga ketinggalan sholat tarawihnya. Sibuk kita tawafnya di mall. Tawaf di mall, makan apa, buka puasa di mall, habis itu ngobrol-ngobrol sampai jam 9 sampai jam 10 malam, pulang-pulang udah capek tarawihnya, nggak dapat keutamaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita yang lalu. Jadi yang kedua, teman-teman sekalian tadi, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah mereka yang masih melakukan maksiat. Ketiga, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang pelit dengan hartanya. Padahal di bulan Ramadan ini waktu yang terbaik untuk berderma. Makanya alhamdulillah yang biasanya santri-santri ini masak tiap hari di bulan suci Ramadan, nggak masak deh, karena banyak orang kasih makanan buka puasa, alhamdulillah. Kenapa? Karena para hamba-hamba Allah ini berlomba untuk berderma di bulan suci Ramadan. Waktu terbaik untuk berderma adalah di bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya kata Rasul, di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Di surga ada kamar-kamar seperti itu. Lalu ada seorang Arab Badui tanya pada Rasul, memangnya kamar-kamar itu untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kamar-kamar di surga itu untuk, kata Rasul, liman al-tabal kalam, untuk orang-orang yang berkata benar. Benar dalam lisannya, benar dalam perbuatannya. Dia tidak pernah berdusta, dia selalu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu yang salah. Jadi untuk orang-orang yang benar dalam perkataannya. Kemudian yang kedua, orang yang memberi makan. Orang yang memberi makan, apalagi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Untuk semua ini para sahabat di sini ketika buka dan sahur, nggak masak nih, udah dapat tanda donatur ya, Masya Allah. Ya, jadi orang-orang yang memberi makan, termasuk ini memberi makan manusia, memberi makan hewan. Jadi kalau ada orang-orang pencinta kucing, dikasih makanan untuk kucing, dikasih makan untuk ikan-ikan, dikasih makan untuk siapa? Ya hamba Allah lain, makhluk Allah yang lainnya. Orang yang suka memberi makan. Jadi kita jangan biarkan makhluk Allah kelaparan. Jadi banyak memberi makan. Kemudian wa adana siyam, dan orang yang senantiasa berpuasa mendapatkan kamar-kamar di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf ya tadi kepotong. Mariam lagi sekolah online nih. Jadinya sama-sama online. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kamar-kamar di surga adalah orang yang senantiasa berpuasa, orang yang berkata benar, orang yang suka kasih orang makan, dan orang-orang yang puasa. Dan juga yang terakhir adalah dan sholat di malam hari pada waktu manusia tidur. Orang-orang yang sholat di malam hari di waktu manusia-manusia tidur. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Ya, jadi sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu Sepertiga malam terakhir itu jam berapa sih kira-kira? Sekitar jam 1:30 sampai menjelang subuh. Jadi sebelum sahur. Jadi kalau bangun sahur jam berapa ini? Nah, kalau misalnya di rumah ada yang bangunnya jam 4 gitu kan. Tapi kalau di Masjid Hafat jam berapa nih? Jam 3. Tahajud dulu baru sahur, Masya Allah.
Begitu. Ya, jadi itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kamar-kamar di surga. Kemudian kita lihat dalilnya dalam Al-Qur'an. Nih, sifat ibadur rahman. Ibadur rahman hamba Allah yang Maha Pengasih. Dia punya sifat-sifat sendiri. Hamba Allah yang luar biasa ini dia punya sifat. Salah satu sifatnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Apa artinya? Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, maka dia tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu adalah di tengah-tengah. Oke ya, jadi dalam surah Al-Furqan ayat 67 kita di sini belajar bahwa orang-orang yang membelanjakan harta yang tidak berlebihan tidak juga kikir. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh mengeluarkan harta tidak boleh berlebihan, maksudnya boros untuk diri sendiri. Tapi kalau boros untuk sedekah boleh. Boros untuk diri sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, sifat ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih ini adalah mereka tidak boros untuk dirinya sendiri. Semalam kalau teman-teman di pusat kita kedatangan seorang ustadz yang luar biasa. Beliau memiliki harta yang luar biasa sebetulnya. Tapi lihatlah tawadunya. Rendah hatinya, Masya Allah. Kesederhanaannya, Masya Allah. Begitulah. Banyak orang-orang kaya yang sederhana. Sederhana untuk dirinya sendiri. Dia merasa cukup. Mobilnya cukup. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Rumah yang segini juga cukup. Baju yang segini juga cukup. Sisanya uangnya kemana? Wah, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, satu kisah nyata yang ingin Umar sampaikan pada teman-teman semua. Ada sahabat Umar, beliau seorang milioner, Masya Allah. Kaya raya, luar biasa, punya pabrik, miliaran, nggak triliunan mungkin ya uangnya, banyak banget. Tapi kalau ketemu beliau, nggak kelihatan, kaya rayanya, menterengnya nggak kelihatan. Kenapa? Sederhana, Masya Allah. Pakaian yang bagus, yang rapi, tapi beliau sederhana. Dan beliau memasukkan anak-anaknya ke pesantren yang sederhana. Jadi beliau cerita sama Umar waktu itu, anak saya masukkan ke pesantren. Biasalah ya, Mbak Oki, di pesantren itu biasanya penyakitnya pesantren itu penyakit kulit. Saking sederhana nih pesantren, penyakit kulit. Dan anak-anak terbiasa nggak pakai AC sama sekali, padahal kaya raya. Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi anak-anak itu terbiasa nggak pakai AC, kemudian hidupnya sangat sederhana, makanan namanya di pesantren, makanan ala kadarnya. Padahal dia triliunan, ibunya kaya raya luar biasa. Kemudian Uma tanya, kenapa masukkan anak ke tempat yang seperti itu? Nggak apa-apa, supaya dia latihan bahwa hidup tuh seperti itu, bahwa harta yang ibunya punya, yang orang tuanya punya, khawatir jangan sampai menjadi fitnah. Harta itu bukan untuk saling berebut, bukan menjadi sombong, bukan menjadi jumawa. Harta itu justru artinya Allah titipkan harta untuk bisa membantu banyak orang. Jadi si ibu yang kaya raya ini, yang luar biasa ini, beliau tidak boros untuk dirinya sendiri, tapi tidak kikir. Di sini dalam surah Al-Furqan 7 ya. Dan dia tidak kikir untuk sedekahnya banyak sekali, Masya Allah. Bersedekahnya banyak, punya pesantren, wah luar biasa. Jadi kita ingin menjadi orang-orang seperti ini. Jadi tadi yang orang yang merugi di bulan suci Ramadan, yang ketiga itu orang yang pelit sama hartanya. Mau dibawa kemana sih? Harta itu disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk, baju ditumpuk-tumpuk, perhiasan ditumpuk-tumpuk, memangnya mau dibawa kemana? Jadi sedekah itu, ingat teman-teman sekalian, sedekah itu bukan untuk orang-orang kaya, bukan dilakukan oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mampu, tapi sedekah itu dilakukan oleh orang-orang yang mau. Sedekah bukan dilakukan oleh orang-orang mampu, tapi sedekah dilakukan oleh orang-orang yang mau. Betapa banyak orang yang mampu tapi pelit kikir dengan sedekahnya. Begitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan masuk pembahasan yang keempat. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang puasa tapi nggak sholat. Ketemu nggak orang yang seperti ini? Puasa tapi nggak sholat. Kalau untuk anak-anak yang ya Khadijah lah ya, 4 tahun, 5 tahun, puasa sih puasa, tapi itu masih bolong-bolong nggak apa-apa, ya masih kecil. Tapi kalau udah dibebankan kewajiban sholat, puasa karena ngikutin yang lain puasa, tapi kok dia nggak sholat? Bagaimana itu? Kalau kita lihat para pakar fikih kerajaan Arab Saudi di masa lalu, itu ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya, apa hukum orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Puasanya rajin, tapi sholatnya bolong-bolong. Maka beliau menjawab apa? Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima.
Karena orang yang meninggalkan sholat berarti orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalil meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudara seagama. Artinya yang nggak sholat adalah orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Taubah ayat ke-11. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, baina rajuli wa baina syirki, antara muslim dan orang-orang yang syirik, wal kufri tarkus shalah, adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi pembatas antara orang-orang muslim dan orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak beriman pada Allah adalah meninggalkan sholat. Jadi yang keempat tadi, orang-orang yang merugi di bulan suci puasa, di bulan suci Ramadan adalah puasa tapi tidak sholat. Yang kelima, orang merugi di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih super ngebut. Nah, pernah nggak tuh? Sholat tarawihnya ngebut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Jadi ngebut banget. Al-Fatihahnya nggak kedengeran, udah amin aja. Tiba-tiba udah ruku aja. Ada juga itu ya, ada viral juga itu videonya di sosial media. Jadi termasuk orang yang merugi di bulan suci Ramadan, terawih sih terawih tapi ngebut banget. Padahal dalam sholat itu kita sudah bahas di dakwah sebelum-sebelumnya, pengajian sebelumnya, bahwa sholat itu memerlukan ketenangan, tumakninah, membutuhkan ketenangan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Afdhalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Jadi kalau sekiranya nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua, silakan diperlama untuk sholatnya. Tapi kalau ada anak-anak, maka Rasul mempercepat biasa bacaan sholatnya, ya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang sholat muhtasiran. Muhtasiran, apa itu muhtasiran? Apa sih? Rasul bilang nggak boleh melarang seseorang sholat muhtasiran. Muhtasiran itu apa? Ibnu Hajar rahimahullah membawa hadis muhtasiran ini, hadis tadi dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab dorongan agar khusyuk dalam sholat, yang disebut muhtasiran itu adalah orang-orang yang sholatnya terburu-buru, nggak tenang saat membaca bacaan sholat, juga dalam gerakan-gerakan sholat. Jadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang sholat tarawihnya ngebut banget. Mau mengejar sekian rakaat tapi ngebut banget, ya. Jadi kita ingin ketika ada imam yang misalnya sholat bersama dengan kita, maka bacanya tartil, warattilil Qur'ana tartila, bacanya tartil, bacanya tenang, pelan-pelan, gerakannya juga tenang, sehingga kita khusyuk dalam beribadah. Sekedar cerita, teman-teman sekalian, di pusat ini kan tarawih juga, sama seperti teman-teman di cabang nih, Mas Hufat ya. Pernah pada suatu malam, Masya Allah, ini mungkin Mas Hufat Ikhwan nonton juga nih. Ada satu imam yang Uma itu, Uma kebetulan tidak sholat, sehingga duduk di belakang. Nah biasanya kalau teman-teman yang lainnya lagi pada sholat, lagi pada sholat tarawih, Uma biasanya mengerjakan hal yang lain lah di belakang, tapi tetap berada di tempat itu. Tapi pernah pada suatu ketika, satu malam, Uma dengar, itu dari Ikhwan ya, Mas Nafas Ikhwan. Itu ada suara merdu, Masya Allah. Nggak perlu sebut namanya, ntar pada kegeeran nih ya. Ya. Ada satu suara merdu banget. Sampai Uma bilang sama pengasuh-pengasuh Mas Nafas, ini siapa merdu sekali, saking merdunya. Uma dengerin dari awal sampai habis. Kadang tuh kalau udah bacaannya merdu, Masya Allah, nikmat kita dengarnya. Ya, nikmat bacaannya tartil, suaranya merdu, Masya Allah. Sampai kita dengerin, yang nggak sholat aja dengerin, fokus dengerin suara yang merdu luar biasa itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi bacaan yang tartil, bacaan yang dan ini hati-hati juga, karena banyak orang-orang yang menyangka baca Quran itu harus merdu banget sampai melupakan tartilnya. Jadi dia terlalu melagukan, sangat dilagu-lagu-laguin sampai kemudian bacaannya tidak betul. Justru yang betul adalah bacaannya harus betul dulu. Adapun nanti secara keindahan akan mengikuti. Begitu. Jadi yang kelima tadi, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan yang tarawihnya super ngebut. Begitu. Kemudian yang terakhir, apa sih yang
orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan, dia ngapain? Melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ngobrol terlalu panjang, nggak ada gunanya. Harusnya bisa baca Quran, harusnya dapat nih hafalan sekian atau dapat berapa lembar. Tapi gara-gara ngobrol kelamaan, jadi nggak dapat deh berapa lembar Qurannya. Stalking Instagram, makanya handphone racun juga ya teman-teman sekalian yang masih pegang handphone. Nggak sadar nih, kita nonton di YouTube yang nggak ada faedah misalnya, atau kita stalking Instagram seseorang, nggak sadar, sejam, 2 jam, habis waktu kita. Jadi di bulan suci Ramadan, atau tahun lalu itu ada drama Korea itu. Oma lupa judulnya ya. Kalau mungkin teman-teman nonton itu, teman-teman maksudnya bukan teman-teman pesantren ya, teman-teman di luar, apa sih The World of Merit atau apa gitulah. Itu lagi booming Ramadan tahun lalu itu. Ada 16 episode tuh. Tuh ditonton tuh. Sayang itu rugi waktunya ya. Jadi hal-hal yang membuat kita rugi di bulan suci Ramadan melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi di sini ayat yang teman-teman sering baca juga, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi kita ini semuanya merugi kecuali kita yang beriman, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, saling menasehati orang lain dalam kebenaran, menasehati orang lain dalam kesabaran. Jadi kalau nggak melakukan itu, kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, nggak berbuat baik, nggak menasehati orang lain, kita rugi kehidupan kita. Kemudian beriman itu kayak gimana sih ciri-ciri orang yang beriman? Kita ini termasuk orang beriman bukan sih teman-teman sekalian? Coba tanya, ini orang beriman nggak ya? Orang beriman tuh punya ciri-ciri loh. Apa ciri-ciri orang beriman? Dalam surah Al-Anfal ayat 2, teman-teman lihat dan baca di situ, tadabbur di situ, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang-orang beriman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang-orang beriman. Coba kita lihat, apakah kita termasuk di dalamnya? Ciri orang-orang yang beriman itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Orang-orang beriman itu ciri-cirinya apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Coba kita lihat, kalau dilihat dari ciri pertama ini, apakah kita termasuk di dalamnya? Ketika disebut nama Allah atau juga Rasulnya, kita ini bergetar atau bahkan cuek-cuek aja. Kadang-kadang kita disebut nama pacar deg-degan. Nama Allah Subhanahu wa taala nggak ada rasa. Na'udzubillah min dzalik. Sebentar ya teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan. Jadi ciri orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala atau juga Rasulnya, maka gemetar hatinya. Ada sesuatu terasa di dada sini. Coba teman-teman, kalau teman-teman berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya berzikir atau apalah teman-teman ucapkan kalimat-kalimat zikir atau dibacakan ayat-ayat, apakah ada terasa sesuatu di dada kita atau biasa saja? Nah, itu perbedaan orang beriman tuh. Orang beriman itu bergetar dadanya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita disebut nama kekasih atau orang yang kita cintai, kita bergetar hatinya. Tapi ketika disebut nama Allah, biasa saja, tidak ada rasanya. Maka itu harus diperhatikan tentang diri kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah terlalu banyak maksiat sehingga hati kita tidak peka lagi terhadap kebaikan-kebaikan? Orang yang terlalu banyak maksiat, hatinya nggak peka lagi. Tapi ini nasihat juga dari guru kita semalam ya. Di pusat itu dijelaskan, tapi kalau orang Quran, orang yang insya Allah berusaha dekat kepada Allah, maka dia semakin peka. Dia akan semakin peka. Kalau dia buat dosa, dia peka, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman sekalian. Kemudian tadi berikutnya apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuatlah keimanannya.
Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia semakin yakin, dia semakin mencintai ajaran agama ini, dia semakin kuat keimanannya. Nah, itu ciri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertawakal ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi itu adalah beberapa poin di mana kita berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Uma ulang sedikit resume ya poin-poinnya bagi teman-teman yang tertinggal tadi. Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah pertama orang yang tidak punya ilmu, kedua adalah orang yang masih meneruskan maksiat, ketiga adalah orang yang masih pelit dengan harta, keempat adalah orang yang puasa tapi tidak sholat, kelima adalah orang yang tarawih tapi ngebut tarawihnya, dan yang keenam adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Semoga dengan 6 poin pembahasan kita pada hari ini membuat kita bersungguh-sungguh lagi melakukan amal soleh di sisa Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersedih karena belum maksimal menjalankan Ramadan. Mungkin sekian dari Uma. Kita akan buka pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Uma langsung pilih saja ya teman-teman sekalian, supaya nanti kita bisa langsung tutup pada hari ini. Masya Allah, sudah ada 31 chat. Oke, pertanyaannya, beberapa pertanyaan sebenarnya sudah pernah dijawab di dakwah-dakwah online sebelumnya, jadi kita tidak mengulangi lagi ya teman-teman sekalian. Oke. Ya, dari Syifa Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar di bulan suci Ramadan ini paling afdal menghafal atau bertilawah? Menghafal atau baca Quran? Ini pertanyaan yang juga pernah diajukan kepada guru kami, kepada Syekh Abdurrahman, pada saat kami belajar pada beliau. Salah seorang dari kami juga bertanya, lebih baik mana ziyadah, menambah hafalan, murojaah, mengulang-ulang hafalan, atau tilawah, atau membaca Al-Quran. Maka guru kami menjawab berdasarkan kalimat beliau mengatakan tilawah, jadi banyak membaca Al-Quran. Kan kita mengetahui juga bahwa bulan Ramadan ini ya syahrul Quran, tapi juga syahrul tilawah, jadi banyak membaca Al-Quran. Jadi itu berlaku juga di Maskal Hufaz, teman-teman sekalian. Teman-teman sekarang masih terus belajar, masih terus menambah hafalan, setoran hafalan, tapi nanti di akhir-akhir akan ada libur, di mana dalam libur itu tugasnya hanya tilawah saja, hanya banyak membaca, banyak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Begitu jawabannya. Jadi silakan buat target-target, mau dalam 1 bulan ini mau hatam berapa kali, atau mau murojaah boleh, ziyadah boleh, tapi kalau tadi kata guru kami ya, beliau mengatakan banyak tilawah, banyak membaca Al-Quran. Tapi itu pilihan. Yang paling nggak bagus ya nggak baca Quran sama sekali. Begitu ya. Dan pertanyaan terakhir, oke. Udah cukup mungkin ya pertanyaannya, jangan ditambah-tambah dulu. Nah, saya lagi pilih, teman-teman mohon izin. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Aini Uma Afif. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendapatkan hidayah berdoa pastinya? Kenapa kita bisa beramal solih? Kenapa kita bisa menghafal Quran? Ya bukan, teman-teman bisa pertolongan dari Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Minta pada Allah agar Allah berikan pemahaman agama kepada kita. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menghafal Quran, mudahkan kita dalam melakukan amal soleh lainnya. Jadi pertama, mau dapat hidayah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak yang sering diulang Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan lain-lain lah. Doa silakan. Kemudian yang kedua, harus mencari lingkungan yang baik. Jadi banyak juga nih di Maskal Hufaz, teman-teman bukan dari pesantren basicnya, teman-teman dari golongan umum yang benar-benar baru belajar. Ada juga di Maskal Hufaz baik, lingkungan yang membuat kita terpacu untuk ibadah. Tapi kembali lagi bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita ingin orang lain dapat hidayah, artinya kita mendakwahkannya, berdakwah. Makanya tugas kita ini sebagai umat Islam itu dakwah. Dakwah itu bukannya tugas ustadz-ustadzah di mimbar, di panggung, bukan. Dakwah itu tugas orang tersebut sesuai dengan target dakwah kita untuk mudah dipahami agar dakwah itu sampai. Begitulah teman-teman sekalian, dan juga doakan saudara kita insya
insya Allah dengan doa yang sembunyi-sembunyi, maka insya Allah itu mustajab. Belum ada di jalan Allah atau mungkin masih lalai, orang-orang yang kita cintai, insya Allah dengan kesabaranmu, dengan kesolehanmu, insya Allah, Allah berikan hidayah